Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Bapak dan Ibu guru hebat, perkenalkan nama saya Afrida Yeni Susanti SPD. Saya mengajar di Sekolah Dasar Negeri 31 Pasaman, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Setelah melaksanakan pelatihan secara mandiri pada platform Merdeka Belajar, kita dituntut untuk membuat satu aksi nyata. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan sebuah aksi nyata dengan topik Merdeka Belajar. Menyebarkan pemahaman tentang Merdeka Belajar. Pada topik Merdeka Belajar terdapat 5 modul yang harus kita kuasai. Nah, bagaimanakah materi pada kelima modul ini? Mari kita pelajari bersama Bapak dan guru hebat. Setelah mempelajari topik tentang Merdeka Belajar, diharapkan kita dapat memahami gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, memahami untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Kemudian yang ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Bapak dan Ibu guru hebat, pada topik Merdeka Belajar terdapat 5 poin modul, yaitu modul pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul kedua, mendidik dan mengajar. Modul ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Modul kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Bapak dan Ibu guru hebat, pada modul pertama tentang mengenal dan memahami diri sebagai pendidik, yaitu memahami dan menghayati diri sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Nah, sebelum memerdekakan peserta didik, tentunya kita harus dapat memerdekakan diri sendiri dengan cara melakukan refleksi terhadap apa yang sudah kita lakukan. Kemudian yang kedua, menyelaraskan peran guru yang relevan dengan konteks murid dan zaman. Yang ketiga, bertutur kata lembut, mendengar pendapat, memotivasi untuk gemar dan senang belajar. Bapak dan Ibu guru hebat, pada modul kedua membahas tentang mendidik dan mengajar, di mana mendidik dan mengajar merupakan dua hal yang sangat berbeda. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup peserta didik secara lahir dan batin. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Bagaimana mendidik dan mengajar pada kurikulum Merdeka Belajar? Perlu kita ketahui bahwa sistem pengajaran pada zaman kolonial Belanda yang masih kita pakai sampai saat ini perlu kita rubah. Nah, seperti apa sistem pengajaran zaman kolonial Belanda? Yang pertama, meminta murid berdiri di depan kelas saat lalai mengerjakan tugas. Yang kedua, murid duduk rapi menghadap ke depan dengan kelas yang hening. Yang ketiga, melakukan perankingan berdasarkan nilai pengetahuan. Yang keempat, menyeragamkan pembuatan tugas. Yang kelima, memukul murid karena tidak mengerjakan tugas. Bapak dan Ibu guru hebat, pada modul ketiga mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara,
Dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya bahwa setiap anak sudah memiliki sifat atau karakternya masing-masing. Jadi, sebagai guru, kita tidak bisa menghapus sifat dasar. Yang bisa kita lakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka untuk mengembangkan sifat dasar tersebut ke arah yang lebih baik. Dalam mendampingi murid, guru diharapkan menggunakan azas trikon, yaitu yang pertama, continue. Maksudnya, pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Yang kedua, konvergen, yaitu pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar, bahkan dari praktik pendidikan di luar negeri. Yang ketiga, konsentris, yaitu pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Bapak dan Ibu guru hebat, pada modul keempat membahas tentang mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dalam implementasi kurikulum Merdeka Belajar, guru hendaknya mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti dengan cara pertama, melatih keberanian berpendapat atau olah akal. Yang kedua, mengasah perasaan dari perilaku atau olah rasa. Yang ketiga, memunculkan kehendak atau olah karsa. Yang keempat, pendidikan dapat mempengaruhi bagian intelligible dan bagian biologis muridnya. Bapak dan Ibu guru hebat, pada modul terakhir atau modul kelima tentang pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang sesuai dengan bangsa kita adalah pendidikan yang humanis, kerakyatan, dan kebangsaan. Pemikiran tersebut adalah gagasan yang melampaui zamannya, di mana beliau hidup dan masih relevan hingga sekarang ini. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Yang pertama, pendidikan hanyalah sebagai tuntunan, di mana guru hanya bertugas sebagai fasilitator. Yang kedua, setiap murid memiliki kodrat kekuatan atau potensi-potensi yang berbeda, disesuaikan dengan kodrat alam dan zaman. Yang ketiga, pendidikan tidak dapat berkehendak atas kodrat kekuatan atau potensi murid. Yang keempat, menerapkan sistem Among dan semboyan Ki Hajar Dewantara, yakni Ingarso Sang Tulodo, Ing Madya Mangunkarsa, Tut Uri Handayani. Menerapkan pembelajaran proyek serta digitalisasi pembelajaran. Terdapat trisentra pendidikan, yaitu pertama, keluarga. Keluarga merupakan pendidikan pertama untuk seorang anak. Pendidikan keluarga menjadi dasar pendidikan seorang anak, terutama dalam nilai-nilai agama, bersikap, berperilaku, budi pekerti, dan cara pandangnya terhadap segala sesuatu. Kemudian yang kedua, sekolah. Sekolah merupakan rumah kedua bagi anak yang menyediakan pendidikan berbagai ilmu pengetahuan, keterampilan, budaya, dan budi pekerti. Yang ketiga, masyarakat atau pergerakan pemuda. Pendidikan masyarakat atau pergerakan pemuda
sangatlah berpengaruh terhadap pendidikan anak, yaitu tentang bagaimana anak bergaul dan berteman.